34 yang sudah agak lama kita tidak berletting go, tapi mudah-mudahan teman-teman meskipun kita tidak berletting go, tapi tetap selalu berlatih untuk letting go. Karena semuanya apapun konteksnya adalah bagaimana dilatih dan yang paling terpenting tidak ada yang hebat tapi yang ada adalah yang terlatih gitu. Seperti biasa, kita akan belajar bareng di sore hari ini untuk berletting go ria lagi dan seperti kita sudah ulang-ulang kita sesama murid yang lagi belajar, kita sesama murid yang lagi mau bertumbuh. Jadi ini letting go dengan racikan saya dan nanti teman-teman kunyah pelan-pelan, pelajari dan yang paling terpenting jadikanlah versi untuk kalian semua masing-masing sesuai dengan takaran dan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau final check apakah suara saya bisa didengar jelas di semua platform. Oke, teman-teman, boleh kasih komen, oke gitu, aman, suaranya enak, oke, bisa dengar clear. Alright, so kita mulai. Teman-teman, dimanapun kalian berada, senantiasa yang terbaik dan all the best. Letting go adalah sebuah monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju kepada pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Jadi ini adalah jurnal atau penelitiannya Dr. Hawkins yang saya rasa kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman. Kita tahu bahwa kita adalah energi yang memiliki vibrasi dengan berbagai frekuensi. Yang kita udah bahas bahwa energinya satu, vibrasinya dua, ada power dan force, dan di situ ada 17 frekuensi. Ya, saya nggak akan ngulang itu karena itu udah diulang di awal, udah dibahas di awal. Tapi saya mau bicara dalam konteks untuk mengingatkan ulang, kita akan melihat frekuensi-frekuensi mana dan mudah-mudahan kita nggak terlalu banyak di frekuensi yang rendah gitu. Jadi ada frekuensi middle ke bawah, tengah ke bawah, dan tengah ke atas. Itu skalanya dari 200 ke bawah dan 200 ke atas gitu ya. Nah 200 itu aman, 200 ke bawah itu hati-hati, 200 ke atas itu mantap sekali. Jadi nanti teman-teman cek and recheck dalam keseharian sering muter-muternya di frekuensi mana gitu ya. Supaya nanti kalau kita bisa cek and recheck ke perasaannya kita, ke levelnya kita, jadi kita tahu bahwa kenapa ya ini kok terjadi, karena jangan-jangan apapun yang terjadi adalah tergantung dari bagaimana kita merefleksikan dan bagaimana kita mengundang. Jangan lupa perasaanmu pengundang realitas hidupmu. Kalau perasaannya banyak di level bawah, maka yang akan diundang adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau banyak hal tidak menyenangkan datang ke kehidupan kita, jangan menyalahkan, tapi cek. Jangan-jangan aku tidak sadar mengundang hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Karena like attract like, love promotes love, jadi semuanya tergantung dari kita gitu. Ya, ingat kita adalah pengundang-pengundang apapun yang datang ke kehidupan kita. Don't blame anything, gak usah disalahin, tapi lebih baik bagaimana kita mengambil pelajaran karena siapapun yang datang adalah messenger, pesan, tukang posnya semesta yang pasti lagi ngasih pesan sama kita semua, gitu guys. Alright, so frekuensi yang paling rendah saya pengen mengulang-ulang dulu ini supaya kita mulai remind gitu bahwa ada yang namanya shame. Shame itu adalah malu. Merasa diri sangat hina dan memalukan dan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau misalnya malu gitu ya, minder, pernah ya teman-teman ngerasa minder gitu, malu, minder gitu terus, udah deh kayaknya aku tuh nggak ada harganya lah gitu misalnya gitu. Itu hati-hati, itu karena levelnya paling bawah. Naik satu level namanya guilt atau rasa bersalah yang bertubi-tubi. Salah satu fitrah manusia itu bikin salah ya, jangan lupa. Jadi jangan pernah pengen hidup nggak pernah bikin salah karena nggak mungkin. Yang jangan adalah bikin salah yang sama. Karena setiap kesalahan adalah pintu pelajaran baru untuk masuk kepada kesadaran yang lebih baik. Jadi jangan menolak bikin salah karena nggak bisa, tetapi jangan mengulangi kesalahan yang sama, itu yang paling penting. Oke? Pada medan energi ini seseorang ingin menghukum dan dihukum. Jadi kalau kalian udah mulai ngerasa bahwa ada punishment, pokoknya pengen menghukum orang atau pengen menghukum diri,
Ini mengarah pada penolakan diri, penuh penyesalan, feeling bad, dan sampai ke destruktif penghancuran diri sih gitu. Itu semua salahku. Jadi kalau semuanya, ya udah pokoknya salah saya deh. Ada apa udah pokoknya saya salah saya deh gitu. Dan itu biasanya kayak yang oke gitu. Menyalahkan diri tuh kayak jadi hero gitu. Ya kalian kan bukan Iron Man ya, udahlah nggak usah sok-sokan jadi Iron Man untuk pengen disalahin karena rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan bunuh diri, memproyeksikan kebenciannya terhadap diri sendiri pada orang lain dan sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Energi di level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Jadi hati-hati kalau kita sering self blaming. Ya, salah oke, merasa bersalah untuk memperbaiki oke, tapi merasa bersalah untuk menjadi destruktif itu hati-hati. Ya, next level itu namanya apatis. Energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan, gak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, serta perasaan aku gak bisa. Ciri khas orang apatis tuh gak ada apa-apa, gak bisa. Kamu bisa gini? Nggak bisa. Nggak dipikir dulu, nggak dicoba dulu, nggak bisa gitu. Dan ini ciri khas orang apatis ya. Nggak, kenapa harus peduli, gua aja susah. Ngapain peduli sama dia gitu. Nah, hati-hati tuh. Sesaat kalian kehilangan kepedulian terhadap orang lain, waspada, jangan-jangan ada ketidakpedulian terhadap diri sendiri. Sorry ya, kemiskinan terjadi di apatis itu tinggi banget. Orang miskin tuh adalah orang yang nggak peduli gitu. Makanya orang miskin tuh biasanya tidak mengindahkan hukum terima kasih. Jangan lupa ketika kita terima, ada hukum perputaran yang penting untuk kita kasih. Begitu kita terima, ada penting untuk dikeluarkan dalam bentuk yang namanya kasih gitu. Makanya kalau muternya bagus, pasti pengalirannya juga bagus. Nah orang miskin, dia pengen nerima terus dengan berpikir ngapain gua ngasih, kenapa harus ngasih, karena sayanya juga lagi butuh gitu. Ya jadi mental miskin tuh hati-hati. Ingat ya, miskin tuh ada di sini nih. Ya makanya Bill Gates bilang dia nggak mau anaknya kawin sama orang yang kaya, duitnya banyak, orang miskin yang uangnya banyak gitu. Ya bisa loh ya, orang miskin yang uangnya banyak karena gaji segitu gimana pun tetap korupsi misalnya. Nah itu miskin. Anyway. Nah level berikutnya disebut duka cita atau grief. Ini levelnya 75. Ketidakberdayaan, keputus asa, rasa kehilangan, penyesalan. Ini banyak, aduh tahu gitu dulu. Aduh tahu gitu dulu gitu. Nah ini banyak grief gitu. Ingat ya, kalian yang milih, kalian yang nyesel kan aneh. Lu tahu gitu nggak milih dia gitu. Udah milih gimana ya. Udah jangan disesali lah gitu. Kan kamu yang milih gitu. Ya anyway. Merasa terpisah, depresi, kesedihan menjadi pecundang, penuh ratapan seperti ungkapan, aku kayaknya nggak punya harapan lagi deh. Udah no hope gitu. Ada loh tipikal orang-orang yang ya ngomong, udah nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan gitu. Dan ngomong gitu udah bertahun-tahun gitu. Anyway, ya hati-hati terjebak di level itu. Next on adalah fear atau ketakutan. Ini selalu ngelihat bahaya di mana-mana. Jadi berusaha untuk menghindar, defensif, sibuk dengan masalah insecure gitu. Biasanya orang yang ketakutan dia punya rasa yang namanya posesif dan biasanya pencemburu berat. Ya kalau orang pencemburu berat itu hati-hati. Karena dia selalu melihat hal-hal buruk dan ya itu tadi cemas dan hidupnya tuh di emergency mode terus gitu. Ngelihat asap dikit terus kebakaran nih, wah ini nanti bentar lagi aku mati. Gitu-gitu tuh. Gitu ya. Nah jadi hati-hati ketika si insecure itu lagi merajalela, nah itu berarti ada di level 100-an lah gitu kira-kira. Oke guys. Nah kita udah masuk nih di episode 34 ini ke level yang namanya desire. Desire itu lebih bagus daripada guilt, apathy, grief, fear, itu lebih bagus. Kenapa? Karena levelnya 125. Orang yang levelnya makin rendah, bensin energinya makin, tankinya makin nol. Jadi mendingan banyak desire daripada apatis gitu. Karena kalau desire dia masih mau gerak. Tapi kalau apatis biasanya diem. Ya, jadi orang yang desire itu selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan. Pokoknya saya dapat apa nih, untung buat saya apa nih gitu. Nah orang yang ada di desire biasanya maunya sekarang, harus ada sekarang, detik ini. Pokoknya saya harus dapat sekarang juga, nggak mau tahu. Nah hati-hati juga gitu ya. Itu levelnya nggak terlalu aman. Ya pengennya pokoknya terjadi cepat aja gitu. Ya guys. Oke, nanti kita akan masuk ke anger, pride, courage, need, neutral, willingness, dan so on.
Nah, kita masuk ke 34 ya, 34 hari ini kita masuk ke level desire yang kita udah bahas hampir setengah bab di desire dan kita akan lanjutkan di episode ini. Oke guys, itu pemanasannya dan semoga reminding lagi dan terus ingat bahwa aku lagi ada di level apa gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngecek diri kita di level mana kecuali kita rajin untuk ngecek diri. Kalau tiap hari mandi teman-teman, bersihkan, tapi jangan lupa juga membersihkan mental. Ini jangan-jangan mentalnya jarang dimandiin gitu. Jangan-jangan energinya jarang dimandiin gitu. Ya, jadi kalau jarang mandi kan nggak bersih dong. Nah, salah satu untuk terus ngebersihin si energi kita, mental kita, ya check and recheck. Aku lagi ada di level mana gitu. Nah, Hawkins nih mempermudah aja supaya kita sadar bahwa oh oke nih kayaknya aku lagi apatis nih misalnya. Oh kayaknya aku lagi full of desire nih misalnya gitu. Gitu ya, makanya jangan cuek sama diri sendiri gitu. Karena nggak ada yang bisa memperhatikan sebaik diri kita memperhatikan diri kita. Mau nyimpen remote control perhatian kita ke siapapun yang kita anggap orang yang kita sayang, nggak akan seintens bagaimana kita mencintai diri kita dan memperhatikan diri kita sendiri. Oke guys, let's start. Asik. Kita masuk ke subbab, ada 3 yang disebut memiliki, melakukan, dan menjadi. Having, doing, being. Ya, jadi ada having, doing, being gitu. Ya. Ketika kita membebaskan diri dari kondisi kesadaran yang lebih rendah seperti apati dan rasa takut, kita memasuki rasa berkeinginan. Jadi orang yang terjebak di apati dan takut, dia susah punya keinginan. Stuck tuh energinya di level rendah gitu. Akhirnya rata-rata orang itu tuh dia nggak mau gerak biasanya, jadi nunggu diam aja. Makanya orang-orang depresi tuh sampai ada yang nggak mau keluar kamar, bahkan nggak mau keluar dari zona kasurnya karena kenapa? Emang nggak ada energinya gitu. Dan ingat, hal yang terbaik untuk meningkatkan energi adalah terimalah perasaanmu saat ini seapa adanya, tanpa dimodifikasi. Akui aja. Iya ya, aku lagi depresi, akui nggak apa-apa. It's okay to not be okay. Nggak usah pretending pura-pura I'm okay, pura-pura kuat, pura-pura tabah, pura-pura sabar. Udah mending diterima aja. Ya, karena penerimaan itu ngebuat si energinya naik pelan-pelan. Teman-teman, hal yang paling indah dalam hidup adalah diterima. Salah satu hal yang paling indah di dalam hidup ini adalah ada penerimaan dari faktor siapapun di luar diri kita. Tetapi, bagaimana kita mau diterima orang lain kalau kita tidak menerima diri kita seapa adanya gitu. Ya, karena konflik penerimaan diri itu banyak karena kita mengasosiasikan dengan yang seharusnya bagaimana. Harusnya tuh, nah udah mulai tuh. Kalau hidup banyak harusnya tuh, kita terlena dari realitas gitu. Anyway. Ketika kita membebaskan diri dari kondisi kesadaran yang lebih rendah seperti apati dan rasa takut, kita memasuki fase rasa berkeinginan. Yang sebelumnya aku tidak mampu dan tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Kemajuan umum dari level-level kesadaran ketika kita beralih dari yang terendah menuju yang tertinggi adalah beralih dari rasa memiliki menuju rasa melakukan dan rasa menjadi. Memiliki, having, doing, being. Ya, having, doing, being. Pada level-level kesadaran yang lebih rendah, yang kita miliki itulah yang penting. Yang kita miliki adalah yang kita inginkan. Yang kita miliki adalah yang kita hargai. Yang kita miliki yang memberi kita citra diri tentang nilai dari posisi kita di dunia. Teman-teman,
Bisa bedain nggak ya? Kita itu terlahir ke dunia, bukan terlahir di dunia, ke dunia. Ya, dan dunia itu adalah mental projection dari apa yang diinstal dari faktor eksternal gitu. Ya, maka hati-hati sama duniamu. Ya, karena kan kita ini kesejatian yang diduniakan gitu. Ya, anyway, pegang dulu itu tuh. Ya, jadi hati-hati sama duniamu. Oke. Begitu kita telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa memiliki kebutuhan dasar, kita bisa dipenuhi, dan kita memiliki kekuatan untuk menyediakan kebutuhan kita sendiri dan orang lain yang bergantung pada kita, pikiran mulai menjadi lebih tertarik pada apa yang kita lakukan. Jadi kalau orang masih proyeksinya memiliki lagi, berarti dia kekurangan. Yang selalu saya ulang-ulang ya, banyak orang yang berdoa ketika dia merasa kekurangan. Makanya makin doa makin kurang dia. Karena dia lupa bahwa dia sudah berkelimpahan gitu. Maka ingat, doa bukan apa yang kamu ucapkan tetapi sikap hatimu dan posisi frekuensimu ketika kamu melakukannya. Itu penting. Anyway, kemudian kita bergerak menuju tatanan sosial berbeda di mana apa yang kita lakukan di dunia adalah dasar dari nilai kita yang bagaimana orang lain menilai kita. Ketika kita bergerak menuju rasa mencinta, rasa melakukan, kita tidak lagi sibuk melayani diri sendiri dan menjadi berorientasi melayani orang lain. That's it. Ini nih teman-teman. Nih saya kasih analogi. Kalau seseorang masih sibuk memenuhi dirinya, dia nggak punya waktu untuk mau melakukan pelayanan kepada orang lain. Ingat ya, dalam perspektif teologis, puncak tertinggi level kita itu pelayan. Makanya hamba itu adalah pelayan. Ya, jadi pelayan itu yang paling mulia dari apapun gitu. Ya, makanya hamba itu kan artinya menghambakan itu artinya adalah melayani gitu. Nah, artinya kalau kita belum menghambakan diri, belum melakukan pelayanan, berarti kita masih sibuk sama dalam diri sendiri gitu. Tapi that's okay, karena setiap kita pasti melalui fase yang beda-beda. Sehingga ya memang kita memenuhi diri, baru kita bisa melayani orang. Awas nih jangan kebalikan melayani orang terus, tapi kitanya kekurangan terus gitu. Itu dua hal yang berbeda anyway. Ya. Ingat people pleaser nih ya, hati-hati jangan jadi people pleaser tuh melayani orang mulu tapi dirinya tidak terlayani gitu. Bagaimana kita menyembuhkan orang lain kalau kitanya sakit gitu. Ya. Ketika kesadaran kita tumbuh, kita tahu bahwa pelayanan terhadap orang lain secara otomatis membuahkan pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Ini kerennya melayani. Sesaat kita melayani, otomatis kita lagi menyelesaikan dan kita lagi melakukan perawatan untuk diri sendiri gitu. Contoh ya teman-teman, yang ini analogi simpel aja. Kalau saya mau ngajar, otomatis saya belajar dulu. Keinginan ingin berbagi untuk melayani, tapi otomatis jadi membuat saya jadi disiplin untuk belajar juga gitu intinya. Gitu, dapat ya teman-teman ya. Nah ada cumannya nih. Memang agak beda tipis. Ingat nih ya. Ini tidak berarti pengorbanan. Pelayanan bukanlah pengorbanan. Garis bawah tanda seru. Awas nih. Saat ada kata aku berkorban, itu udah bukan melayani namanya. Kalau berkorban artinya dia melayani orang lain tapi mengorbankan dirinya gitu. Makanya dalam tahap cinta ya teman-teman, ini ngomongin cinta lagi, ya gak apa-apa lah ya. Sesaat ada orang yang ngomong bahwa aku berkorban untuk kamu demi mencintai kamu, itu pret banget aja udah.
Karena kalau masih ada rasa berkorban demi cinta, itu namanya transaksi gitu. Nggak ada pengorbanan dalam cinta. Karena kalau dalam perspektif cinta adalah sudah tidak berkorban. Karena yang dia lakukan pelayanan. Ya. Jadi kalau kalian masih merasa aku kayaknya berkorban deh. Udah itu mah bukan cinta namanya. Itu namanya attachment. Ya, itu namanya adalah kemelekatan. Karena pada dasarnya yang kita bisa lakukan hanyalah memberikan cinta, bukan mengemis cinta gitu. Biarkanlah Sang Maha Cinta yang memenuhi cinta kita, karena tugas kita hanya memberikan. Sesaat kita mengemis, nunggu, pasti kecewa. Pasti. Ya, makanya jangan lelah untuk mengalirkan. Jadi aliran gitu. Anyway. Beda ya sekali lagi. Melayani bukan mengorbankan. Ya, beda nih. Dan mindset itu kadang-kadang suka kayak jadi Sinterklas efek gitu. Aku berkorban deh gitu. Kan ada egois, ada altruis gitu. Egois beneran diri banget sendiri, altruis beneran orang banget gitu. Nah makanya kita cari titik tengah tuh. Stay center gitu. Nggak terlalu altruis, tapi juga jangan egois gitu. Karena titik tengah tuh yang terbaik gitu anyway. Oke ya. Pada akhirnya, kita menjadi yakin bahwa kebutuhan kita sendiri secara otomatis dipenuhi oleh alam semesta. Dan tindakan kita hampir secara otomatis menjadi penuh cinta. Karena tindakan melayani itu datang dari welas asih sih guys. Tapi kalau pengorbanan, itu datang dari ego biasanya. Ingat ya, melayani itu melakukan tapi nggak ada returning. Nggak ada in return buat sayanya apa gitu. Jadi kayak orang yang misalnya hilang doang, udah hitung-hitung sedekah, nggak bisa. Berarti masih hitung-hitungan gitu. Udahlah, ngelakuin ini apa, hitung-hitung amal lah, dihitung tuh gitu. Dan itu suka nggak sadar gitu. Ya, jadi hitung-hitungan hidupnya. Gitu kira-kira. Pada titik itu, yang terpenting bukan lagi apa yang kita lakukan di dunia, melainkan siapa diri kita di dunia. Ini keren sih. Kita telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa memiliki apa yang dibutuhkan, bahwa kita bisa melakukan hampir apa saja tergantung dari kemauan. Dan sekarang siapakah diri kita bagi diri kita sendiri dan untuk orang lain menjadi yang paling penting. Jadi diri kita, untuk diri kita dan untuk orang lain itu yang penting. Kenapa? Karena kita mulai menyadari ada tahapan pelayanan gitu. Jadi saya relate ya bahwa salah satu ajaran Nabi Muhammad misalnya kalau saya menyitir dari statementnya beliau. Kenapa sih puncak yang selalu disampaikan itu bukan masalah ritualmu, bukan masalah identitasmu, bukan masalah keturunanmu gitu. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas, yang terbaik itu adalah yang bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya status sosial dan value kita dalam konteks sosial ini adalah kontribusi kamu sama society apa sih gitu. Maka kekayaan adalah apa yang kamu berikan bukan apa yang kamu timbun gitu. Nah sekarang memang perubahan makna ya, jadi kaya itu adalah kamu punya apa bukan kamu memberi apa gitu. Kamu memiliki timbunan apa bukan kamu memberikan kontribusi apa gitu. Jadi ya balik ya. Life is all about contribution gitu. Kamu berkontribusi apa sama society gitu intinya. Orang-orang sekarang mencari kita bukan karena apa yang kita miliki. Bukan karena apa yang kita lakukan dan status sosial kita. Melainkan karena kita sudah menjadi. Becoming gitu. Karena kalau orang nyari gara-gara kayanya, gara-gara jabatannya,
itu ada expired. Begitu jabatannya hilang, nggak dicari gitu. Begitu lagi kere, nggak ada teman gitu. Nah kalian kalau punya teman, kalau lagi kaya banyak yang nongkrong bareng, kalau lagi kere nggak ada yang nemenin, nah nanti akan tahu teman sejati yang mana gitu kira-kira. Gitu ya. Karena ini ngomongin quality anyway. Kualitasmu tuh bukan apa yang kamu miliki, tetapi kamu menjadi. That's your quality. Karena lepas dari kamu siapa, kamu apapun yang kamu miliki, tapi kalau kamu quality-nya oke, nah itu yang akan like attract like gitu. Ya. Karena kualitas kehadiran kita, orang-orang hanya ingin berada di sekitar kita dan mengalami kita. Ini keren, mengalami kita. Coba bayangin. Mengalami. Pernah gak sih ketemu sama orang yang gak ada kepentingan apapun sama orang ini, gak nyari duitnya, gak nyari apa, tapi presentnya dia meaning banget buat kita. Pernah gak guys? Kenapa ya presentnya dia tuh meaningful banget padahal duitnya nggak ngasih juga, nggak ngasih makan, tapi at some point meaningful gitu. Nah ini dalam satu perspektif Sufism tuh ada kata bahwa jika hidupmu berhasil, maka kematianmu akan dirindukan banyak orang. Dan namamu akan abadi dalam cinta karena kenapa? Namamu menjadi cinta itu sendiri gitu. Nah jadi mulai direnungin kalau gua mati banyak yang kangen gak ya sama gua gitu kira-kira. Ya jangan-jangan mati ya udah aja sih. Meskipun ya nggak penting-penting amat sih ya gitu ya. Mau ada yang kangen kayak mau nggak bukan itu gitu poinnya. Tapi your present, kehadiranmu gitu punya impact gitu. Gitu ya. Impactful gitu intinya. Ulang ya, ini keren banget sih. Line oke nih. Karena kualitas kehadiran kita, orang-orang hanya ingin berada di sekitar kita dan mengalami kita. Ini kayak gimana ya bahasanya? Ya tapi jangan to the point banget juga sih. Mas pengen mengalami Anda deh, jangan ya. Nanti salah tafsir bahaya. Ya, mengalami di sini mengalam. Nanti kita bahas alam lebih dalam dikit. Kan kita udah pernah bahas ya teman-teman ya, ada 3 tipikal orang. Level yang paling bawah namanya penggerogot energi. Nah ini namanya vampire energi gitu. Pasti pernah ngalamin deh, ada orang ya kalau datang belum dia ngomong udah capek rasanya gitu. Ngegrogotin mulu tuh energinya. Nah, yang tengah-tengah naikin enggak, ngegrogotin enggak, biasa aja. Nah ini yang ketiga yang asik nih. Ini namanya uplifting energy. Orang yang kalau ngobrol sama dia 5 menit, 3 menit, naik tuh. That's it. Lo kalau ketemu orang ini tuh jadi boosting energi gitu ya. Gitu. Nah kalian dinilai aja ya, kalian tipikal yang mana gitu kira-kira. Ya. Oke. Sekali lagi ini keren sekali lagi nih. Karena kualitas kehadiran kita, orang-orang hanya ingin berada di sekitar kita dan mengalami kita. Deskripsi sosial kita berubah. Kita bukan lagi orang yang memiliki apartemen keren, mobil besar, koleksi barang yang keren. Bukan juga karena kita presiden perusahaan tertentu, CEO, bos, atau dan seterusnya. Sekarang kita bisa dideskripsikan sebagai orang yang mengesankan. Sebagai seseorang yang wajib ditemui atau paling tidak diketahui. Kita digambarkan menjadi pribadi yang karismatik. Nih guys. Karismatik tuh susah ya. Gak bisa gitu mengkarismatikan diri tuh gak bisa gitu. Ya, orang sok-sokan kaya pakai brand bisa, tapi taste itu gak ada lawannya gitu. Karisma tuh gak bisa dibeli gitu. Anyway. Ya, dapat ya maksudnya ya. Meskipun sahaja,
Meskipun simple, tapi impactful gitu. Nah itu yang namanya karisma gitu. Ya. Level menjadi ini adalah tipikal dari self-help group. Dalam self-help group, tidak ada yang tertarik pada apa yang dilakukan orang lain di dunia atau apa yang mereka miliki. Mereka hanya tertarik pada apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan batin tertentu seperti kejujuran, keterbukaan, kemampuan untuk berbagi, kemampuan untuk menebarkan cinta, kerelaan untuk membantu, kerendahan hati, keautentikan, dan kesadaran. Mereka tertarik pada kualitas kemenjadian kita. Guys. Banyak orang yang pura-pura tidak menjadi dirinya karena dia rasa bahwa dengan kepura-puraannya orang akan menyenangi dia. Contoh nih ya. Kenapa kalian jangan nyontek waktu ulangan? Karena kalian kalau nyontek waktu ulangan, nilainya bagus. Tapi hasil dari nyontek. Ketika nilainya bagus, rankingnya bagus, kalian nanti lama-lama dianggap pintar, padahal nggak pintar-pintar amat. Yang bahaya, kalau udah ada stigma kalian terlihat pintar, jadi beban nanti. Begitu realitasnya terjadi, dianggap pintar, ternyata nggak pintar-pintar amat, stres sendiri nanti gitu. Yang lama-lama ya guys. Kadang kita ngelihat orang berubah, bukan orangnya yang berubah sih. Topengnya makin luntur, itu aja. Karena lama-lama dia capek untuk menggambarkan topengnya yang dia inginkan anyway. Yang lama-lama dia capek juga gitu. Capek banget gitu untuk menopeng-nopengkan dirinya yang akhirnya gak gue banget gitu. Pretending kemana-mana, capek loh. Duh mau ketemu di sini pakai topeng ini dah. Nah yang bahaya salah pakai topeng di komunitas yang beda, wah itu repot aja. Anyway, pun person atau persona atau topeng emang perlu. Tetapi orang yang sadar pakai topeng dan orang yang tidak sadar pakai topeng itu dua hal yang berbeda anyway. Ya karena persona gak bisa lepas dari arketipe kita. Gak bisa lepas. Tapi ternyata saat kamu jadi dirimu, kamu lebih menjadi, keberadaanmu akan jauh lebih dalam tanda petik, dirindukan gitu. Kan seneng ya ngelihat sesuatu yang otentik gitu. Nyaman gitu. Seapa adanya gitu. Meskipun pada level tertentu, jangan lupa, hidup ini adalah panggung sandiwara yang kita penting untuk berperan juga gitu. Tapi beda antara berperan dan menipu, itu dua hal yang berbeda gitu. Beda antara sedang bijaksana dan sedang egois, itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, cepat atau lambat, topeng yang kamu pretendingkan apapun bakal luntur sih. Karena segimanapun gak nyaman pakai topeng gitu. Anyway. Next one kita masuk ke subjudul namanya glamour. Wah ini menarik nih. Keglamoran adalah subjek yang penting untuk dipahami. Begitu kita memahaminya, akan mudah untuk melepaskan hasrat. Buku berjudul Glamour, A World Problem tahun 1950, karya Alice Bailey, menghadirkan seluruh tema secara mengesankan. Jika kita melihat sesuatu yang kita inginkan, kita bisa mulai membedakan antara benda itu sendiri dengan aura, kilatan, efek magnetik, kualitas yang dilihat sebagai glamor gitu. Gini ya. Ada orang pakai tas branded.
Brand tasnya ngebuat orang ini jadi bercahaya. Jadi kalau orang ini nggak pakai brand itu, dia redup. Tapi ada orang yang udah bercahaya, pakai brand apapun nggak ngaruh. Kenapa? Ya, karena dianya udah valuable, gitu kira-kira. Dapat ya? Ini perbedaan antara skincare sama soul care. Ketika kalian terlalu banyak skincare, soul care-nya nggak ada, kulitnya glowing, tapi nggak punya karisma, gitu kira-kira. Misalnya. Tapi begitu soul-nya dimandiin terus, soul-nya dikasih nutrisi terus, karismanya keluar. Ya, kulitnya juga dirawat sih gitu ya, penting nih. Makanya jangan jangan lupa bahwa ketika ada kemasan dan isi dua-duanya dirawat, itu poin penting. Inilah perbedaan antara benda itu sendiri dengan keglamoran yang telah kita lekatkan padanya. Yang mengarah pada kekecewaan karena tertipu. Aduh maaf ya ini gimana ya, cuman ini contoh aja gitu ya. Ya bisa sih pakai Lamborghini, tapi kalau kampungan mah kampungan aja gitu, ya paham ya maksudnya ya? Lamborghini sih tapi kampungan gitu misalnya. Ya itu penting gitu. Seringkali kita mengejar sesuatu dan ketika mencapainya kita kecewa. Itu karena sesuatu itu sendiri tidak sesuai dengan bayangan kita tentangnya. Keglamoran berarti bahwa kita telah melekatkan sentimentalitas atau kita telah membesar-besarkannya. Kita telah memproyeksikan kepada sesuatu kualitas magis yang entah bagaimana membuat kita percaya bahwa jika kita mendapatkannya secara ajaib kita akan mencapai level kebahagiaan dan kepuasan yang lebih tinggi. Ya dia gabung sama komunitas yang hype gitu misalnya. Dia gabung sama teman-teman yang sosialita gitu misalnya. Beranggapan ketika dia masuk ke situ nular kepada karismanya gitu. Ya, anyway. Ini sering terjadi dalam karir misalnya. Seorang lelaki yang bekerja dari tahun ke tahun berjuang untuk menjadi presiden perusahaan atau menjadi penting dan menonjol, ketika mencapainya ia berharap mengalami semua kepuasan dan keglamoran yang terkait dengan level pencapaian itu. Penghormatan pada karyawan, mobil mewah, kantor terkemuka, beragam label dan title, dan alamat-alamat eksklusif. Dan ini teman saya rada ngeri ngejokesnya sih. Ah bu, di semua kantor, jurus yang paling efektif efisien adalah menjilat atasan katanya. Nah, rada gila teman saya memang. Tapi dia bilang that's fact gitu. Apapun gimana caranya dekat sama atasan untuk kamu mendapatkan akses gitu misalnya. Anyway. Tetapi yang ia temukan adalah semua itu dangkal belaka. Semua itu adalah kompensasi yang sangat tidak memadai untuk energi yang terkuras pada kesibukan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisinya. Sementara ia membayangkan dirinya akan mendapatkan kekaguman, yang sering ia temukan di level atas adalah kejahatan. Persaingan yang tidak sehat, iri hati, dan penjilatan tiada akhir dan manipulasi tidak jujur yang terjadi pada orang-orang yang punya kuasa, termasuk serangan-serangan paranoid dan para pesaing. Teman-teman masih ingat nggak waktu saya cerita tentang toxic sukses? 90% orang paling sukses sedunia, hidupnya ternyata nggak happy. Dia tidak konten, dia nggak punya hubungan bagus sama orang terdekatnya, dia sulit merasa cukup, dan dia pengen terus menambah dan menambah dan menambah, yang akhirnya apa? Segala semua yang dia miliki, dia merasa nothing. Anyway, kadang ya teman-teman, kadang. Hal yang paling sulit dalam hidup adalah beneran apa yang kita tahu, beneran apa yang kita mau gitu. Jadi kalau ditanya, kamu tuh maunya apa sih? Aduh apa ya? Nah biasanya rada tertegun tuh kalau ada pertanyaan, kamu tuh maunya apa dalam hidup ini? Nah udah.
yang menarik, banyak orang tidak mendapatkan apa yang dia mau karena ada dua hal. Nomor satu paling lucu dan unik. Karena jangan-jangan kamu udah punya. Kamu pengen sesuatu yang kamu udah punya lama misalnya. Contohnya apa? Cinta. Kasih sayang. Nyari terus padahal udah lama ada gitu. Dan yang kedua, kamu gak kenal sama diri kamu gitu. Jadi terus berantem di situ terus gitu intinya. Anyway. Energinya sangat terkuras sehingga ia tidak memiliki energi yang tersisa untuk kehidupan pribadinya. Hubungannya terganggu. Ya ini relate sih ya sama si cerita Paul Purcell tentang toxic sukses sih ya. Ini kan contoh si laki-laki yang tadi nyari karir terus gitu. Istrinya mengeluh karena ia terlalu lelah untuk bercinta. Ini jam segini nih ngomongnya begitu ya. Ini udah dewasa lah misalnya. Dewasa kan kalian ya? Atau enggak juga ya? Tapi ya udah ya. Nah, tapi yang nggak pengalaman udah nggak usah ngebayang-bayangin, udah biasa aja. Terlalu lelah untuk memberinya energi yang dibutuhkan. Terlalu lelah untuk menjadi ayah yang baik. Dan terlalu lelah bahkan untuk menikmati rekreasi di tempat-tempat favorit. Ya. Nah ini sebaliknya nih. Hal yang sama terjadi pada seorang perempuan yang dia nyari karir gitu. Perempuan biasanya berpikir misalnya, jika ia mendapatkan gaun desainer tertentu untuk pesta, maka gaun itu akan menarik perhatian, pemujaan, dan kekaguman, dan itu akan menaikkan status sosialnya. Ini kelean banget nih. Meskipun kalian rada-rada nggak pantas pakai gaun misalnya, misal. Yang penting pantas ya guys. Mau gaunnya bagus nggak pantas mah ya udah aja sih gitu. Ya contoh. Dengan berbagai pengorbanan, ia menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mendapatkannya. Berkali-kali mencoba agar benar-benar pas dengan tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Kok musik mati ya? Bentar guys. Bentar. Aneh banget. Lah, kenapa ya? Bentar. Bentar ya. Bluetooth connected. Oke. Udah. Duh, gara-gara ngomongin kalian nih, kayaknya kualat ya. Maaf. Ini oke guys sekarang? Suara aman? Iya, tapi ya kalau nggak pantas mah nggak pantas aja sih ya. Dah gitu. Ulang ya. Dengan berbagai pengorbanan, ia menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mendapatkannya. Berkali-kali mencoba agar benar-benar pas dengan tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Di pesta makan malam hanya sedikit komentar terhadap gaunnya dan itu mengakhiri segalanya. Coba. Udah pakai mereknya gede banget ya, udah gini jalannya. Terus sama orang tuh nggak diperhatiin gitu. Aduh, itu nggak enak banget. Kayaknya ya. Nggak enak banget aja. Udah pakai baru nih, di sini cincin lah apa. Tapi nggak ada yang notice gitu. Ya makanya sekarang merek gede-gede gitu supaya notice gitu ya. Tapi begitu notice juga mikirnya ini palsu kayaknya, itu juga nggak enak sih ya. Ada yang nanyanya bukan mereknya bagus atau enggak, pertanyaannya, Mbak ini asli nggak? Nah itu lebih nggak enak sih ya. Jangan-jangan produk Tanah Abang, tapi nggak apa-apa juga sih ya. Memang karisma itu menggambarkan asli palsu dan nggak usah nanya guys, ya nggak usah. Kalau karismanya oke nggak akan ditanya. Jadi kalau kalian pakai barang brand dan masih ditanya palsu atau enggak, berarti rada nggak pantas gitu kira-kira ya.
Itu penting ya, gitu aja. Nah gitu. Ya udah, ya benar. Supaya akhirnya jadi gini nih. Nah gitu. Nah, tidak seperti biasanya, tiada yang mengajaknya menari. Nah coba, udah pakai gaun, bagus, mahal, tapi nggak ada yang ngajak nari gitu. Duh kan lumayan sedih gitu kira-kira. Pernah nggak gitu? Ya, ya mungkin bukan kasusnya menari kayak gini, bukan sih ya, tapi ini diterjemahkan dengan kasus kalian masing-masing gitu ya. Mm. Udah gaya tapi nggak ada yang ngeliatin gitu kan, aduh gitu ya. Ia tidak lebih menonjol dari sebelum pergi ke pesta, jadi pakai gaun mahal sama nggak pakai gaun mahal nggak ada bedanya gitu ya, nggak ada bedanya. Tidak ada lagi perhatian yang tulus diberikan kepadanya ketimbang sebelumnya. Ia mendapat tatapan yang bermusuhan dan iri dari perempuan-perempuan lain yang tahu untuk apa dia memakai gaun seperti itu. Nah ternyata teman-teman kalian searisan yang kira-kira bagus di belakangnya saling ngomongin juga gitu ternyata gitu. Di depan hai, di belakang tahu nggak? Nah gitu ya. Jadi jangan percaya sama teman arisan. Katanya, ini juga katanya ya. Gosip. Hmm. Sepanjang malam dia sibuk berbicara dengan pengiringnya belaka dan dia merasa dan mereka pulang tanpa banyak bicara dalam mobil seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ternyata nggak ngaruh gitu. Ya, jadi pakai branded tapi ternyata nggak naikin harga gitu. Ya, nggak naikin harga gitu. Jadi kalau harga dirinya seharga kangkung mah ya udah aja ya gitu. Jadi memang karisma terbaik guys ya. Mau dipoles pakai brand apapun kalau dia emas mah emas gitu. Ya, misalnya. Ketika para perempuan mencari posisi tertentu di perusahaan atau di bidang politik, mereka menghadapi kekecewaan yang menyertai peran kepemimpinan yang didamba-dambakan dan diglamorisasikan di depan publik. Yang diprediksi bakal meningkatkan prestis dan nilai diri justru mendatangkan celaan, kecemburuan, dan permusuhan. Bahkan dari perempuan-perempuan lain. Pengalaman mencapai tujuan mereka seringkali tidak sesuai dengan pikiran mereka. Ada penghakiman tiada akhir pada persona dan gaun seseorang perempuan, dan ia mungkin merasakan kecemasan batin kalau ia telah mengecewakan peluk keluarganya dengan mencari pemenuhan profesional. Capaian besar dalam bidang karir kadang-kadang justru membuat seseorang menderita, tidak seperti keglamorannya yang dilekatkan padanya. Ya karirnya makin oke tapi makin gak happy gitu. Makin branded, makin pakai line yard yang ada tulisan gitu ya. Jadi ada orang malas ikutan bukber karena malas sombong gitu. Itu bagus tuh. Nah, jadi bukber sekarang kadang-kadang menjadi ajang untuk kesombongan, posisi kamu sekarang di kantor apa gitu. Ya. Gitu guys. Dan ini menjadi sedikit pengalaman saya ketika saya kalau kumpul-kumpul ketika ditanya kamu sekarang sibuk apa, rada susah jawabnya juga gitu kira-kira. Tapi saya udah gak terlalu peduli itu sejak lama sih. Anyway. Makanya ada satu prinsip yang saya seneng. The less you know me the better. Nah udah gak usah terlalu banyak tahu itu bagus. Ya. Tujuan-tujuan emosional juga diglamorisasi oleh sentimentalis dan emosionalisme. Kegembiraan tertentu diproyeksikan ke peristiwa emosional, misalnya sebuah reuni, kencan pertama, atau keterpilihan sebagai ketua kelas. Semua itu dibuat tampak lebih penting daripada kenyataannya. Setelah acara berlalu, hidup berjalan seperti biasa aja dan kekecewaan pun tiba gitu. Jadi dianggap ya kalau aku tuh mau pesta pernikahan yang hadir 10.000 orang, nanti diawali pakai pesta pora, nanti ada
bandnya Dewa, terus bandnya apa, udah selesai biasa aja ternyata gitu, misalnya, ya. Dan ada yang nikah gara-gara perbedaan diskusi organ tunggal mana yang dipakai nggak jadi nikah misalnya, ada loh gitu. Ya jadi kadang kita terlalu sibuk sama aksesoris tapi esensinya lupa gitu misalnya. Misal, ya kan nggak enak banget, "Mbak kenapa gagal nikah dulu karena organ tunggalnya nggak cocok," misalnya kan gimana ya misalnya. Tapi ini terjadi guys, ini realitas ya. Mhm. Gara-gara catering misalnya ya. Mhm. Pada kalangan tertentu perbedaan catering tuh penting banget loh guys, ya. Perbedaan MC-nya siapa, tempatnya di mana, jangan salah, ya. Makin di level tertentu, makin aneh-aneh masalahnya gitu, mmm, makin pusing aja dan makin nggak penting sih, mhm. Iya, catering tuh harga diri banget. Muanya siapa muanya gitu, nah, kalau muanya yang nggak centang biru nggak mau gitu misalnya, misal, udah tuh pusing gitu-gituan ya, padahal intinya bukan itu gitu. Jadi sibuk di aksesoris, tapi nggak berisi gitu, anyway. Iya. Glamorisasi tentu saja sangat gamblang dalam periklanan. Di sini kita melihatnya sebagai sesuatu yang unik. Koboi adalah glamorisasi kemaskulinan dan penari balet adalah glamorisasi dari kefemininan. Lelaki tertarik oleh kepribadian bukan merek. Dengan demikian, koboi merepresentasikan lelaki yang diglamorisasi dengan sifat keras, keren, mempesona, dan terkendali. Konsumen memproyeksikan ke produk yang akan memberinya ciri-ciri kepribadian yang diinginkan. Nah, Hawkins dulu masih pakai koboi ya. Sekarang kayaknya udah nggak zaman deh. Sekarang zamannya apa ya guys? Simbol maskulin buat kalian apa sih? Mobil gitu? Eh, brand apa nih? Tahu ya sekarang apa ya? Dulu tuh kan koboi gitu. Yang keren tuh kayak apa ya? Simbol keren di kita apa ya? Ngomong-ngomong, ya udah dipikirin lah ya pokoknya ya. Hmm. Ini ada yang jawab jam tangan lagi. Iya sih, ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi itu jawaban yang aneh sih. Ya, tapi bagus nggak apa-apa. Oh oh banyak ya ternyata nggak aneh ya. Oh mobil mehong ya oke sih. Ah, tapi untuk diketahui, 8 dari 10 orang itu bisa main basket, laki-laki. 5 dari 10 orang bisa main gitar. 1 dari 100 orang bisa main sulap. Nah, jadi kayaknya pesulap tuh sesuatu gitu ya. Hmm. Ini informasi aja, nggak ada maksud apa-apa ya. Info aja, info. Sekilas info. Hmm. Ya, glamorisasi hidup di level fantasi. Karena itu ketika kita berlanjut melepaskan hasrat, kita harus membedah apa yang berlebihan. Fantasi dan romantisasi. Setelah kita melepaskan keglamoran, akan relatif mudah untuk memasrahkan hasrat itu sendiri. Jadi, guys, sesaat udah nggak ribet sama brand, hasrat kurang aja. Tapi bener sih, bener. Sejujurnya saya pernah mengalami fase ini sih, beneran. FOMO kalau nggak pakai brand handphone baru gitu misalnya. FOMO kalau nggak pakai, dulu saya gadget banget ya. Pokoknya gadget-gadget kekinian kalau nggak pakai tuh kayak kurang gitu. Padahal nggak penting-penting amat sih gitu. Ya, emang capek sih, emang capek sih. Tapi ternyata untuk melepaskan itu tuh lebih nikmat gitu, lebih nikmat. Karena balik lagi guys, karisma nggak ada yang ngelawan aja, beneran. Jika Anda melepaskan romantisasi terhadap koboi misalnya, maka rokok atau burger keju yang ia pegang dalam iklan akan kehilangan daya tariknya. Sekarang kayaknya K-pop deh ya, zamannya K-pop nih sekarang gitu. Kalau K-pop gimana gitu.
Bahkan yang mengejutkan, kita akan terus menemukan bahwa hasrat melekat pada fantasi yang glamor. Tak ada realitas di dalamnya sejak awal. Karena tidak ada realitas di dalamnya, dunia terus-menerus menjual ketidakjujuran kepada kita. Memenuhi hasrat kita terhadap aspek romantis yang diglamorisasi. Wah, keren nih. Aspek romantis yang diglamorisasi. Ia menjanjikan untuk membuat kita tampak lebih penting daripada kita yang sebenarnya. Keglamoran pada level ketidakjujuran adalah palsu belaka. Waduh. Kalau kamu pakai ini, akan meningkatkan kegantengan 80% misalnya. Gunakanlah produk ini. Nah gitu. Orang pengen pakai gitu. Tapi beda tetap ya. Beda antara kampung dan kampungan. Tetap ya ujungnya ke situ sih guys. Kampungan tuh nggak bisa dilawan aja pokoknya ya. Bener nggak? So, mau gimana juga. Mau pakai brand kayak kampungan mah kampungan aja udah gitu. Ini nih nggak maksud gimana-gimana ya. Ini mah contoh. Ya. Pikiran memprotes. Apakah aku harus melepaskan semua kesenangan yang glamor itu? Apakah harus melepaskan gambaran-gambaran tentang kepuasan dan kesenangan emosionalku? Jawabannya jelas tidak. At some point teman-teman. Memang kayak dulu saya tuh corporate magician ya teman-teman ya. Kenapa memang kalau show tuh pakai jas mahal? Karena pada circle itu, kalau ngelihat jasnya murah, nggak nyaman ngobrol sama kita gitu. Karena kenapa? Ya STP-nya ada di situ. Segmentingnya di situ, targetingnya di situ, positioningnya di situ. Ya semua kembali kepada STP kita masing-masing gitu. Ya anyway. Jadi bukan berarti juga nggak boleh punya branded apa gitu. Bukan. Gitu ya, jangan juga aku tuh udah melepaskan duniawi lah sekarang diamnya di gunung, di gua, ya jangan juga sih gitu. Tapi itu pilihan juga boleh-boleh aja sih gitu ya. Aku tuh sekarang udah terlepas dari godaan duniawi-duniawi. Kenapa? Karena aku ada di gunung sendirian. Ya iyalah, nggak ada godaannya. Jadi nggak ada tantangannya gitu intinya. Nah disitulah penting dimana kebijaksanaan itu anyway. Kita tidak harus melepaskannya sama sekali. Dan kita bisa mencapai tujuan dengan mudah begitu kita sadar pada apa yang kita pilih. Kita bisa memiliki semuanya secara langsung, kita bisa menjadi menarik, tetapi kita tidak akan mendapatkannya dengan cara yang palsu seperti mengendarai mobil gaya tertentu. Kita akan mendapatkan dengan melepaskan kekerdilan kita dan memiliki keagungan kita, lalu memantulkannya ke dunia. Tetap sih ya, balik lagi guys. Pada akhirnya orang akan melihat value-nya, bukan brand-nya. Ya. Kita bisa dengan mudah menjadi orang yang menyenangkan di mata orang-orang. Pilih saja untuk menjadi pribadi tertentu dan lepaskan hasrat untuk menjadi seperti itu. Kita bisa memiliki apa yang kita inginkan secara langsung, tetapi melalui janji-janji palsu yang menjerumuskan kita kepada lembah frustasi dan kekecewaan. So, ya balik guys, teman-teman. At the end, value gak bohong lah, udah gitu intinya. Cara untuk menjadi orang yang menyenangkan sangat mudah. Kita cukup menggambarkan jenis pribadi yang kita inginkan dan memasrahkan semua perasaan negatif dan penghalang yang mencegah kita menjadi seperti itu. Maka yang terjadi adalah semua yang perlu kita miliki dan lakukan akan secara otomatis tersedia. Begitu kamu jujur sama dirimu, orang akan jujur juga untuk merasakan dirimu, mengalami dirimu gitu. Ini karena berbeda dengan memiliki dan melakukan, tingkatnya menjadi. Jadi ownership, bukan ownership ya, memiliki di sini berarti bahasa yang tepat adalah having, doing, being. Saya punya tas branded, tetapi value-nya tidak branded, tetap aja kurang. Endingnya tetap di being.
Ketika ia diberi prioritas, secara otomatis ia mengintegrasikan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas seseorang. Mekanisme ini terbukti dalam pengalaman umum. Apa yang kita pertahankan dalam pikiran cenderung terwujud. Iya ya, kalau semuanya ada di mindset kita dan kita terus-menerus ingin mewujudkan mindset itu, itulah yang disebut dengan yang namanya konsisten, by the way. Mantap. Ini masih ada beberapa subbab teman-teman, tapi at least kita dapat satu chapter lah ya hari ini, satu episode maksudnya. So teman-teman, kesimpulan nih ya. Saya pinjem dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung itu salah satu psikolog. Dia punya satu statement dalam konteks psikologis manusia, setidaknya punya arketipe. Arketipe itu adalah bahan dasar atau bawaan pabrik. Teman-teman, penting untuk kita tidak terlalu look up kepada siapapun dan look down kepada siapapun. Artinya apa? Nggak usah emis-emis banget, nggak usah ngerendahin banget. Biasa aja. Kalau kamu mengidolakan seseorang dan kamu terlalu lebay, suatu saat nanti dia akan mengecewakan kamu, pasti. Dan kalau kamu merendahkan seseorang, kamu akan kehilangan pelajaran dari siapapun yang kamu rendahkan, pasti juga. So, jangan tertipu oleh keglamoran mereknya, jabatannya. Tapi terpukaulah oleh value-nya. Karena sesaat hubungannya jujur, bukan ada bukan ada transaksi dalam keglamoran. Kita tidak melihat mereknya, tetapi kita melihat value-nya, itu intinya. Jabatan seseorang bisa hilang ketika dia mencintai jabatannya terlalu berlebihan, dia bisa post power syndrome. Teman bisa hilang, pasangan bisa hilang, uang bisa hilang, harta bisa hilang, tapi kamu gak pernah kehilangan dirimu. Maka dalam satu pembicaraan Imam Ali berdiskusi dengan sangat keren kepada seseorang yang baru saja kehilangan hartanya. Aku kebingungan kepada orang yang hilang hartanya sehingga dia habis-habisan mencari terus untuk mendapatkan hartanya kembali. Tapi aku bingung, kenapa ada orang yang biasa-biasa dan tenang-tenang saja ketika dia kehilangan dirinya. Pertanyaannya guys, kita boleh kehilangan apapun tapi jangan kehilangan diri kita. Anyway, karena ya dirimu adalah precious ya. Dirimu ini berharga seapa adanya. Karena keberhargaan itu akan muncul ketika kita lepas dari menilai dan membandingkan. Maka harga diri kita akan semakin turun ketika kita menilai dan membandingkan. Dan menariknya adalah tidak ada yang bisa sebanding dengan kamu. Karena kamu adalah limited edition yang gak ada duanya. Gak ada yang seperti kamu. Karena kamu satu-satunya. Nah jadilah yang satu-satunya itu dengan penuh nilai. Hargai dirimu. Cintai dirimu. Dirimu memang tidak sempurna, tapi dirimu berharga. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semoga ada sesuatu di Letting Go 34 ini yang menjadi jalan untuk kita semakin mencintai diri kita, semakin menjadikan cinta ke dalam untuk melayani keluar. Karena apapun yang kita layani keluar, otomatis kita lagi melayani diri kita. Jangan lupa,
puncak dari jabatan terkeren dan tertinggi manusia adalah pelayan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode yang akan datang.